IQ 78 itu dari seseorang, saya lupa namanya, tapi peneliti itu di-ban dari penelitian. Jangan kalian percaya, jangan kita percaya terhadap IQ orang Indonesia itu jongkok 78. Akhir-akhir ini pasti kita sering bertanya-tanya mengapa anak-anak Indonesia kesulitan menjawab soal matematika dasar. 10/2 bahkan 24/3 dan seterusnya. Matematika dasar yang sebenarnya sangat mudah dijawab, tetapi anak-anak kita kelas-kelas SMP bahkan SMA ya, itu kurang lebih sama. Nah, akhir-akhir ini kita juga sering mendengar seruan kabur aja dulu atau Indonesia gelap dari generasi muda kita. Ada narasi rasa kecewa mereka, kemudian ada pesimistis, bahkan setengah putus asa. Nah, apa yang sebenarnya terjadi dengan pendidikan dan masa depan Indonesia? Kita akan simak, karena di tengah semua tantangan ini kita mengenal sosok unik gitu ya, yang memberi warna lain terhadap dunia pendidikan dan teknologi kita. Beliau adalah Profesor Stella Christy, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Seorang ilmuwan kelas dunia yang memilih pulang aja dulu atau balik aja dulu ya, bukan kabur aja dulu ke Balik Indonesia. Balik lagi yuk ya. Oke. Untuk membangun masa depan pendidikan kita. Nah, bagaimana pandangan Mbak Stella, panggilan akrab Bu Wamen ini, tentang kondisi pendidikan kita? Apa solusi yang akan ditawarkan? Dan yang paling penting adalah, bisakah kita mewujudkan Indonesia Emas 2045? Selamat datang di podcast Naratama. Saya Amir Sodikin. Hari ini kita akan mengupas tuntas tentang dunia pendidikan tinggi kita dan juga sains teknologi Indonesia bersama Prof. Stella. Simak sampai habis karena jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. Prof, sebelumnya saya bacakan ya CV dari Prof. Stella ini ya. Prof. Stella ini sosok inspiratif di dunia pendidikan, mengawali pendidikan SMP ya di Santa Ursula, Jakarta, kemudian SMA di Norwegia. Setelah itu lulus magna cum laude dari Harvard University dan meraih gelar PhD dalam Cognitive Science ya di Northwestern University. Karir akademiknya juga wow. Jadi beliau adalah peneliti pasca doktoral di University of British Columbia sebelumnya, kemudian menjadi profesor di Swarthmore College, peneliti tamu di Stanford, dan kini menjabat sebagai profesor di Universitas Tsinghua, Cina, sekaligus ketua laboratorium kecerdasan AI. Wah, ini luar biasa, karena kita akan membahas bagaimana pengalaman beliau membentuk pandangannya terhadap pendidikan dan riset khususnya untuk Indonesia. Nah, sebelum kita mulai perbincangan lebih dalam soal Mbak Stella ini, saya sudah punya 3 kartu ya rahasia ini. 3 kartu ini nanti akan saya kasih ke Mbak Stella. Ngambil 2 terus kemudian dijawab. Ini kartu tentang perspektif Mbak Stella tentang pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Jadi 2 saja ya, karena waktunya mungkin nggak cukup ya. Silakan Mbak Stella, pilih salah satu. Kemudian langsung dibuka, terus kemudian dijawab. Satu lagi. Ini adalah kartu perspektif. Silahkan. Oke, yang pertama, apa nilai yang akan kamu ajarkan pada anakmu yang tidak pernah diajarkan orang tuamu? Wah, ini sulit nih. Sebagai informasi, ternyata pertanyaan ini sama dengan pertanyaan waktu itu Prof. Satrio. Oh gitu. Mungkin satu yang saya atau kami sudah ajarkan ke anak kami adalah adaptasi itu sangat penting, dan di setiap sistem itu selalu ada yang baiknya dan ada yang buruknya, sehingga dimanapun kamu hidup, karena kita pindah-pindah terus mas ya, dimanapun kamu hidup, kamu harus bisa melihat yang baik dan disyukuri yang baik itu, dan mengambil kesempatan yang baik itu, dan yang kurang baik dari sistem itu
apakah itu di Indonesia atau di China atau di Amerika Serikat atau di manapun atau di Polandia. Kami dari perkawinan yang campur ya. Itu yang tidak baiknya coba diperbaiki. Dan ya, itu mungkin yang akan saya ajarkan kepada anak saya. Kartu berikutnya. Waduh. Jika kamu bisa menyelesaikan satu masalah apapun di dunia ini, masalah apakah itu? Ini sudah jelas sekali, masalah pendidikan, sains dan teknologi. Karena itu core business sekaligus concern atau passionnya Mbak Stella ya? Ya, tentu saja. Oke, kita akan mulai pertanyaan dari segmen pertama tentang Mbak Stella dan program prioritasnya. Mbak Stella, gimana awalnya ditunjuk sebagai wamen oleh Pak Prabowo? Sebenarnya kenalnya itu di mana gitu ya? Kan dari sisi basic ini ya, ilmuwan gitu ya, peneliti. Tapi kenapa bisa sampai ke ranah politik? Sebenarnya sama sekali tidak ada ranah politik dari awalnya, Mas. Bapak Presiden waktu itu sebagai Bapak Presiden terpilih meminta saya memberikan paparan dengan data-data saintifik mengenai dua hal. Yang pertama adalah mengenai makan bergizi gratis dan juga mengenai pembangunan pendidikan, terutama sekali pembangunan pendidikan di SMA. Sebenarnya dua-duanya SMA dan universitas sebagai program. Jadi beberapa kali saya memaparkan kepada Pak Presiden berdasarkan bukti-bukti dari riset-riset yang sudah ada mengenai makan bergizi gratis. Ini biasa di luar itu, di negara-negara banyak negara itu sudah ada program itu. Dan yang saya lihat dan saya paparkan ke Bapak Presiden itu adalah apakah ada bukti bahwa free school meal, jadi kalau bahasa Inggrisnya kan free school meal, itu membuat perubahan, terutama sekali peningkatan. Dan ternyata ini buktinya sangat jelas sekali. Jadi waktu itu yang saya paparkan ke Pak Presiden adalah bahwa dengan adanya free school meal, jadi ada makan gratis di sekolah-sekolah, itu bisa meningkatkan prestasi akademik anak-anak yang sudah ditemui di Amerika Serikat. Jadi itu risetnya itu sangat jelas sekali. Jadi membandingkan sekolah-sekolah yang dapat makan gratis dan sekolah-sekolah yang tidak mendapat makan gratis, ternyata ada perubahan atau ada perbedaan antara yang mendapat makan gratis dan yang tidak mendapat makan gratis. Yang mendapat makan gratis itu ada kenaikan dari segi prestasi akademik. Nah, itu salah satu bukti yang sangat penting yang saya sampaikan kepada Bapak Presiden untuk menjadi pertimbangan apakah makan ini bisa menjadi suatu yang sungguh meningkatkan cara berpikir. Karena ini biasanya orang hanya berbicara tentang makannya saja, tetapi makan itu sangat penting untuk prestasi akademik di sekolah. Ya, itu ada buktinya. Dan itu menjadi basic dari Pak Prabowo secara saintifik gitu ya, untuk melanjutkan MBG ini ya? Salah satunya mungkin pasti Bapak banyak mempunyai pertimbangan-pertimbangan. Waktu itu saya diminta pertimbangannya mengumpulkan data scientific evidence yang saya sangat kagumi sekali. Bapak itu sangat mau mendengarkan scientific evidence ya. Jadi waktu paparan itu bukan paparan singkat. Biasanya kalau dengan mungkin yang paling atas sekali itu paparan kan mungkin 3 menit gitu. Oh enggak, ini Bapak bisa mendengarkan sampai lama, 1 jam, 1 jam setengah gitu. Beliau mendengarkan dan banyak bertanya apakah memang tentang evidence ini ya. Mbak Stella, ini kan karir sudah moncer ya, sudah menjadi ilmuwan top gitu ya, bahkan bekerja di salah satu universitas terbaik di dunia. Kok mau-maunya memilih balik yuk dulu gitu ya, atau pulang aja dulu gitu. Balik aja yuk ya. Balik aja yuk. Balik aja yuk. Apa momen atau alasan terbesar yang kok bisa punya ke-trigger mendorong keputusan, oh ya saya akan pilih ini, pulang ke Indonesia? Iya, trigger nomor 1 Bapak Presiden langsung ya. Beliau meminta dan saya sangat tersentuh bahwa beliau bisa memberikan kepercayaan terhadap seseorang yang sama sekali tidak punya latar belakang politik, terhadap seorang ilmuwan. Dari dulu tentu saja saya sebagai orang Indonesia sudah sangat ingin memberikan kembali kepada Indonesia, tetapi kalau boleh jujur memang tidak gampang cara-caranya. Jadi saya berkarya di luar dan memang saya beruntung bahwa saya sangat berhasil di dalam sebagai ilmuwan.
baik itu di Amerika Serikat ya, saya lama di situ 16 tahun, dan juga kemudian saya juga ditawarkan di Tiongkok dan di beberapa negara lain sebenarnya. Tapi dari dulu saya sangat ingin sumbangsih kembali kepada Indonesia karena segala sesuatu yang saya dapatkan, saya mengenyam pendidikan di Harvard University itu adalah hasil dari saya bisa mendapatkan ilmu pendidikan dari Indonesia, dari TK sampai SMA kelas 1 saya di sini, dan saya selalu ingin kembali sumbangsih. Dan waktu Bapak Presiden menawarkan ini, itu adalah suatu kesempatan yang luar biasa di mana saya yakin bahwa saya akan mempunyai kesempatan untuk membangun Indonesia ini. Dan mungkin saya langsung saja ya, karena itu adalah saya sangat percaya sekali bahwa kita sangat mempunyai potensi untuk bisa menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang maju di ilmu sains dan teknologi. Ya. Kan sebagai ilmuwan ya, ada barier nggak ketika mau menyampaikan ide-ide yang kompleks ke Pak Prabowo yang backgroundnya politik? Bagaimana cara mengkomunikasikan biar nggak ada barier itu? Iya. Pertama, Bapak sih sangat mau mendengarkan ya. Jadi dari segi beliaunya tidak ada terlalu ini. Terus terang saja saya menyampaikan, ini mungkin agak sedikit orang kalau berpikir kalau kita sebagai ilmuwan itu selalu menyampaikan yang kompleks-kompleks. Sebenarnya tidak. Kita dituntut untuk menyampaikan segala sesuatu itu dengan cara yang sederhana. Kenapa? Karena sebagai ilmuwan kita harus sering sekali menulis grant untuk mendapatkan grant, dan grant itu selalu dibaca oleh bukan orang yang pakar. Tetapi jadi sebagai ilmuwan itu kita dituntut untuk bisa membuat mengapa orang harus peduli terhadap apa yang kamu lakukan, mengapa orang bisa mengerti, mengapa dengan uang investasi yang begitu tinggi, karena di riset saya perlu banyak uang, itu akan membawa hasil yang baik. Jadi sebagai ilmuwan kita sangat terbiasa untuk dituntut untuk bisa menyampaikan segala sesuatu dengan sederhana. Ini ada yang sangat terkenal quote-nya ya, membuat sesuatu yang rumit menjadi sederhana itu sangat sulit. Ya, membuat sesuatu yang sederhana jadi sulit itu sangat gampang. Iya, betul. Tapi saya lihat di berbagai medsos, publik, audiens kita, netizen kita suka ya ketika Prof Stella menjelaskan hal yang remeh-temeh dengan perspektif sains. Dan ini surprise loh untuk kita orang Indonesia. Mereka mau menyimak penjelasan saintifik gitu ya. Iya, ini misalnya sains di balik kacamata lemon Mbak Stella ini kan menarik ya. Iya, ini salah satunya yang saya juga sangat apresiasi terhadap publik kita, bahwa sangat antusias sekali untuk melihat dari segi-segi sains segala sesuatu yang ada di sini. Dan kalau kita boleh langsung saja, inilah kenapa saya tidak merasa bahwa kita itu tidak punya harapan. Sebaliknya ya, dengan antusiasme dari publik yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin menerima, itu suatu yang luar biasa yang jangan kita take it for granted. Itu luar biasa sekali, dan saya merasakan itu sungguh, dan itu suatu yang memacu saya setiap hari bekerja sekarang sebagai wakil menteri. Itu suatu yang sangat memacu saya, dan ini memberikan pacuan untuk bagaimana kita terus membuat aspirasi publik ini menjadi sesuatu yang menjadi keberadaan sehari-hari begitu. Iya. Di awal-awal menjabat Wamen ini, apa yang terpikirkan ini harus jadi di awal-awal ini misalnya? Iya. Bapak Presiden Prabowo sudah sangat jelas sekali berbicara bahwa mencanangkan bahwa terobosan teknologi adalah satu dari 4 kinerja penting di pemerintahan beliau. Nah, kami para pembantunya tuh harus bisa memikirkan bagaimana kita bisa mencapai terobosan teknologi itu. Dan juga kenapa ada terobosan teknologi? Perlu sekali ada terobosan teknologi, karena terobosan teknologi inilah yang bisa membangun perekonomian kita. Jadi ini dari teori ekonomi dan juga kenyataan ekonomi ya, pertumbuhan ekonomi itu hanya bisa dicapai dengan adanya terobosan teknologi.
yang datang dari kita sendiri. Kalau tidak punya teknologi, terobosan sains, itu akan sangat sulit kita membangun pertumbuhan ekonomi. Lalu bagaimana kita cara menjabarkan ini di sesuatu yang menjadi tentu saja pemikiran saya setiap hari, setiap malam, itu adalah bagaimana kita bisa mewujudkan visi dari Bapak Presiden yang sangat jelas ini. Cara mewujudkannya adalah dengan membuat ekosistem yang sangat mendukung terhadap pertumbuhan sains dan teknologi. Nah, ini ada 3 bagian besar dari ekosistem ini. Yang pertama itu untuk membangun ekosistem ini sangat perlu sekali bahwa riset itu dilakukan di perguruan tinggi. Jadi riset itu tidak dilakukan oleh sebagian kecil di satu tempat, tetapi di seluruh perguruan tinggi kita. Ini sangat penting karena riset yang kita harapkan adalah inovasi. Inovasi itu hanya bisa terjadi kalau ada kompetisi dari suatu critical mass. Kalau kita lomba cuman 2 orang yang ikut lomba, ya tentu saja hasilnya nggak akan bagus kan. Yeah, betul. Tapi kalau lombanya itu banyak-banyak, nah itulah akan menjadi kompetitif dan itu akan menjadi inovasi. Sehingga untuk inilah sungguh riset ini dilakukan oleh di perguruan tinggi. Supaya riset ini ada di perguruan tinggi, kita harus menciptakan insentif yang tepat. Jadi yang kami sudah kerjakan di kementerian itu memikirkan dan menata kembali sistem insentif. Harus ada sistem insentif langsung yang diberikan kepada peneliti. Dosen-dosen kita harus mendapatkan insentif kalau mereka melakukan penelitian. Termasuk juga perguruan tinggi kita harus mendapatkan insentif kalau mereka mendukung dosennya untuk bisa melakukan penelitian. Ini sangat penting sekali. Ada beberapa banyak lagi, tapi itu satu yang di perguruan tingginya itu harus kita kembalikan risetnya ke situ. Kita akan bahas detail soal riset ini di segmen berikutnya ya, Prof ya. Segmen pertama ini satu hal yang mungkin kita pengen tahu ya. Sesemangat itu ya Mbak Stella ini belajar sampai ke negeri China, bahkan Amerika dan segala belahan dunia. Dan bahkan sampai harus untuk bisa survive itu dalam catatan Mbak Stella harus bekerja membersihkan toilet gitu ya. Oh, itu waktu kuliah. Waktu kuliah ya. Waktu kuliah. Sedemikian antusiasnya untuk belajar itu. Ya apa ini resepnya buat anak-anak muda kita biar tidak mudah ngeluh gitu ya dengan segala yang fasilitas atau keterbatasan yang ada gitu. Keterbatasan selalu ada dimanapun, dan yang harus kita bisa lihat adalah kesempatan. Saya waktu itu diberikan kesempatan yang luar biasa. Misalnya bisa diterima di beasiswa di Norwegia pun itu beasiswa. Sebenarnya di luar negeri semua beasiswa, Mas. Jadi saya sangat mensyukuri bahwa saya bisa dapat beasiswa itu, dan kalau kita sudah mendapatkan kesempatan, tentu saja kita harus bisa menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya ya. Dan mungkin satu yang selalu menjadi motivasi adalah yang dilakukan itu selalu menyenangkan. Jadi selalu ada motivasi. Oh, ini kita bisa dapat yang lain lagi. Termasuk waktu itu kerja karena ya terus terang aja saya perlu uang untuk bisa nonton bioskop, pergi dating gitu. Jadi beasiswanya kan memberikan beasiswa untuk kuliah dan makan sudah tercukupi. Tapi kalau mau pergi nonton bioskop, mau pergi pacaran atau mau pergi kemana gitu kan harus ada uang sendiri. Nah itulah jadi saya kerja juga gitu. Oke, informasi pacarnya sejak SMA ya Mbak ya? Oh kok tahu ya, iya. Sejak SMA sampai kuliah bareng sampai sekarang. Dan sekarang menjadi suami. Iya. Kita bisa ngegosip ternyata ya. Ilmuwan juga, jadi gampang gosipnya. Oke, kita break dulu di segmen pertama ini. Mbak Stella, banyak anak SMP dan SMA di media sosial ya, viral karena ditanya itu sama host atau sama yang membuat vlognya itu, nggak bisa perkalian dasar. Sederhana padahal misalnya 24/3 itu mikirnya atau memang nggak bisa mikir gitu ya. Ini cerminan kondisi seperti apa sih Mbak? Apakah ada faktor lain yang membuat mereka sedemikian
saya, wah kita nggak bisa mikir. Kalau kami dulu di era-era zaman dulu ya, dipaksa untuk hafal perkalian, pembagian di depan kelas gitu. Kalau nggak hafal, nanti dia harus kembali lagi besok untuk bisa. Silakan Prof, ini sangat-sangat mengganggu kita. Betul, saya sudah lihat waktu itu videonya ya. Saya bisa langsung bilang saja ini berdasarkan bukti scientific, hanya ada satu faktor yang membuat ini terjadi. Satu saja, faktor pendidikan. Jadi jangan sampai kita kalau ada yang pemikiran bahwa ini ada faktor mungkin dari genetika atau IQ, itu sama sekali tidak benar. Saya sangat tahu sekali kebetulan karena ini adalah bidang yang saya tekuni dan saya risetkan. Kita tahu bahwa kemampuan kita, terutama sekali untuk matematika, kemampuan kita berpikir matematika itu sudah ada sejak bayi. Bahkan kita cukup percaya dengan evidence yang ada. Penelitian, termasuk penelitian di laboratorium saya itu dengan bayi, itu kita sudah tahu bahwa sejak lahir itu sudah kita mempunyai kemampuan matematika. Kemampuan matematika ini berarti dimiliki oleh setiap orang. Dan jadi pertanyaannya kenapa kok kita ada yang anak-anak kita yang kemampuan matematikanya tinggi, anak-anak kita yang kemampuan matematikanya tidak terlalu tinggi atau rendah bahkan. Ini semua adalah yang harus kita fokuskan adalah pendidikannya. Jadi bukannya kita menyalahi atau semuanya, tapi itu dari bukti-bukti scientific evidence itu tentu sangat jelas sekali bahwa pendidikannya yang harus kita rubah. Saya mungkin bisa share, bagikan tips-tips apa sebenarnya yang sungguh ini. Kembali lagi ini tips ini bukan dari pengalaman, tetapi dari bukti-bukti ilmiah. Satu yang kita tahu bahwa jika karena sejak kecil kita sudah mempunyai kemampuan matematika, dan jika matematika itu diberikan atau dijadikan suatu bagian dari kehidupan, itu akan sangat memudahkan anak-anak kita untuk bisa berpikir secara matematika. Matematika itu keseharian. Misalnya saya bisa tanya, ini berapa liter yang ada di sini, berapa mililiter yang ada di sini. Nah, ini mungkin susah jawabnya ya. Tapi kalau misalnya dari kecil itu bisa kita tanya. Nah, ini kan ini sangat benar. Atau kita tanya, nah kalau misalnya ini dijadiin jadi satu, akan tumpah atau tidak? Itu matematika. Karena pengukuran rata-rata itu berapa banyaknya itu adalah, dan ini ada satu kolega saya namanya Profesor David Barner yang meneliti bahwa bisa membuat kira-kira secara tepat itu akan sangat berkorelasi dengan kemampuan matematika tepat di sekolah. Jadi kalau sejak awal kita selalu memberikan matematika ini menjadi bagian dari kehidupan dan keseharian kita, itu akan sangat membantu kita pemikiran. Dan juga di sekolah itu, jangan matematika itu hanya dijadikan satu mata pelajaran. Itulah yang menjadi mungkin agak seperti momok untuk beberapa anak. Saya nggak bagus matematikanya, saya nggak pintar matematikanya. Padahal, kembali lagi, scientific evidence membuktikan bahwa matematika itu adalah bagian dari kemampuan otak kita sejak lahir. Iya. Saya sebenarnya ada ide, mungkin saya bisa share ya. Ini berkaitan dengan makan bergizi gratis. Mimpi saya itu, makan bergizi gratis ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa untuk anak-anak kita bisa menjadikan matematika dari bagian keseharian. Caranya? Caranya mudah sekali. Tiap hari kan dapat makanan. Nah, dari makanan ini tinggal satu aja pertanyaan dari guru yang bisa mungkin kita bikinkan dari pusat misalnya, untuk pertanyaan yang menarik tentang matematika. Misalnya, nah hari ini dapat makan kan di kotak ya. Yeah. Nah, itu nasi itu berapa gram? Atau itu hari ini ada jeruk. Jeruk itu kalau satu jeruk itu biasanya ada berapa isinya, segmennya. Dan kalau satu jeruk itu dibagikan ke temanmu 3 orang, masing-masing dapat berapa? Pertanyaan yang mudah-mudah seperti itu untuk yang anak SD. Nah, untuk yang SMP bisa dibuat lebih sulit misalnya. Oh, kalau misalnya jeruk itu dibagikan jadi persis sama, itu volumenya berapa? Nah, atau menghitung volume jeruk itu berapa? Volumenya jeruk itu berapa? Lingkaran diameter jeruk dari diameter jeruk itu berapa? Nah, seperti itu kan bisa dibuat. Tapi satu aja pertanyaan dari seluruh makanan itu.
Nah, Oke. itu akan bisa membangkitkan Minat, matematika dari keseharian. Penggunaan matematika untuk keseharian ya. Iya. Mbak Stella, kalau kita sebenarnya nggak ingin mencari siapa yang salah, Iya. tapi kalau misalnya untuk menganalisis kasus ini, Iya. sebenarnya apakah sistem cara kita mengajar itu ada sesuatu yang nggak connect dengan ini ya, cara anak-anak kita berpikir? Iya, saya rasa memang kita masih bisa ya, Mas, karena kita lihat dari hasilnya. Karena yang seperti tadi Mas Ar bilang, kita lihat dari hasilnya masih banyak anak-anak kita yang matematikanya rendah. Dan kalau dari situ kita memang harus bercermin, walaupun tanpa menyalahkan, kita bisa melihat bahwa itu memang harus kita bisa optimalkan cara mengajar kita. Satu yang saya rasa kita belum lakukan secara optimal adalah kita tidak menggunakan scientific evidence cara pengajaran seperti apa yang paling efektif. Karena tidak semua cara pengajaran itu efektif. Tidak semua cara pengajaran itu akan bisa menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa bagus dan tinggi. Tetapi terutama sekali di bidang matematika dan juga di bidang-bidang lainnya itu sangat banyak sekali bukti-bukti evidence tentang cara pengajar yang seperti apa. Termasuk misalnya kalau dari kurikulumnya, dari bukunya, misalnya di buku kalau kita mengajarkan tentang misalnya geometri, apa yang mau kita tampilkan di situ? Ini ada riset sampai kalau kita tampilkan segitiga, tetapi hanya segitiga yang biasa, segitiga biasa gitu. Dibandingkan kalau di buku itu sudah ada ini segitiga, tapi yang sebegini juga segitiga, terus yang agak aneh juga yang 60 itu juga segitiga. Kalau semuanya itu ditampilkan dan perbandingan itu, anak-anak itu lebih mengerti dan itu ada evidence-nya bahwa apa yang dimaksud segitiga. Iya, jadi segitiga bukan cuma yang kayak gini gitu. Betul. Nah, itu dari segi itunya ada satu yang sangat dari riset saya dan juga dari riset teman-teman saya itu sangat ada evidence-nya bahwa kalau kita sering-sering memberikan perbandingan itu akan sangat meningkatkan pelajaran matematika. Itu satu, Mas. Ya. Tapi kalau saya boleh berbicara juga, kita sangat terlalu terfokus terhadap IQ. Nah, ini kita kan IQ selalu dibilang atau dimaki-maki, IQ rata-rata orang Indonesia itu jongkok. Nah, itu saya sangat tidak setuju sekali. 2024 angkanya di 78,49. Nah, kalau boleh saya agak keras ya, Mas. Itu tolong itu dibuang ke tong sampah, nggak pernah dibuka lagi itu. IQ 78 itu dari seseorang, saya lupa namanya, tapi peneliti itu di-ban dari penelitian. Jangan kalian percaya, jangan kita percaya terhadap IQ orang Indonesia itu jongkok 78. Itu sama sekali tidak benar. Dan satu lagi yang sangat penting, kalau kita selalu membicarakan IQ, apa masalahnya? Itu kita akan selalu berpikir, oh, anak itu tidak pintar. Karena IQ itu kan fix, begitu kan. Tetapi sebenarnya segala sesuatu pengetahuan itu bisa berubah. Kita dari lahir sudah mempunyai IQ yang cukup tinggi, kemampuan yang cukup tinggi untuk matematika. Tetapi kalau kita dididik dengan baik, itu akan lebih baik. Tapi kalau pendidikannya tidak baik, itu juga akan menurun. Sehingga itu harus dirubah. Itu yang kita sering disebut sebagai growth mindset. Jadi jangan fixed mindset tapi growth mindset. Nah, ini menjadi suatu yang sangat penting sekali. Kita orang Indonesia, udahlah, kita lupakan saja itu IQ. Tapi kok nilai-nilai ulangan, tes itu penting karena itu adalah bisa kita dengan pelajaran, dengan cara belajar itu kita tingkatkan. Tapi kalau IQ itu saya rasa akan menyesatkan pemikiran kita semua. Oke. Ya. Nah, anak-anak ini kan misalnya ya di sekolahnya kan sudah tidak di challenge nggak ada challenge untuk misalnya dia harus paham atau hafal perkalian misalnya ya. Yeah. Nah, karena memang nggak ada sistem misalnya tinggal kelas gitu kan, semua harus naik kelas. Okay. Nah, itu dari sisi saintifik gimana? Kita mau kemana nanti, Prof? Saya rasa kalau dari sisi saintifik, bagaimana seseorang itu bisa sangat termotivasi untuk belajar. Nah, apakah kompetisi, apakah semuanya difasilitasi gitu ya? Satu yang paling menentukan itu adalah challenge-nya itu harus tepat.
challenge-nya harus Ya, tepat. Oke. kalau tantangannya itu terlalu mudah, menjadi bosan. Oke. Kalau tantangannya terlalu sulit, jadi menyerah. Jadi harus ada tantangan yang tepat, sehingga itu merasa, oh saya bisa, tapi nggak gampang-gampang sekali. Dan tantangannya itu harus terus bertahap. Jadi kalau udah yang tantangan yang satu ini sudah selesai, ke yang berikutnya. Itulah kenapa main game itu kecanduan. Karena tantangannya terus bertahap. Dan main game itu juga, kalau game yang sangat ini sisi kognitif ya, dari game yang sangat viral itu biasanya mempunyai tantangan yang tepat. Jadi nggak terlalu susah, nggak terlalu gampang. Kalau terlalu gampang boring gamenya. Kalau terlalu susah, ya udah ngapain saya main game, namanya juga buat senang-senang. Nah itu, gimana kita bisa membuat pelajaran atau ulangan atau pertanyaan itu dengan tantangan yang tepat seperti itu, dan lalu ada berkembang. Itu menarik sekali. Ini penelitian ini bahkan kita sudah tahu dari bayi. Bahkan bayi pun begitu. Kita ada suatu penelitian dari rekan saya itu melihat bahwa bayi itu bagaimana dia bisa berkonsentrasi terhadap suatu ini itu dari tantangan yang tepat. Kalau di screen-nya itu terlalu banyak, terlalu rumit, mereka nggak mau lihat. Terus kalau terlalu sedikit di screen-nya, mereka juga nggak mau lihat. Jadi kalau yang tepat secara padatnya itu, mereka baru melihat. Itu namanya. Oke. Nah, gawai media dan media sosial itu sudah semacam ini ya, keseharian kita gitu ya, separuh otak kita mungkin ya. Bahkan kalau anak-anak udah seluruh badan dia, seluruh hidup dia gitu ya. Mudah-mudahan enggak sih, Mas. Gimana ya Mbak Stella ya? Mereka ini bahkan makan itu nggak bisa kalau nggak ditemanin sambil scroll gitu. Nah itu saya nggak setuju tuh, nggak bisa. Itu sebenarnya bisa. Misalnya banyak kok anak yang nggak usah media, tapi itu kan karena dibiasakan. Nah jadi sebenarnya itu pasti bisa, karena dulu kita juga nggak ada begitu, dan juga masih banyak anak-anak yang tidak punya iPad, tidak punya seperti itu, dan mereka bisa aja makan. Jadi itu tergantung dari orang tuanya. Nah memang kalau saya boleh jujur, saya agak sedih kalau melihat bahwa kalau kita tiap kali pergi ke restoran kok banyak sekali anak-anak kecil itu kalau makan tuh harus selalu ada ininya. Padahal anak-anak itu ada satu yang sangat kita temui dari riset ya. Anak-anak itu sangat punya rasa ingin tahu yang luar biasa, very curious. Jadi banyak yang menarik di dunia ini. Dikasih air ini juga bisa menarik buat anak-anak. Coba aja kasih, nanti ditumpahin begitu-begitu ya, biarkan saja gitu. Nah itu menarik. Jadi sebanyak yang menarik, tapi tinggal bagaimana orang tuanya bisa, ya udah nggak apa-apa, sekarang dulu nggak usah dikasih media gitu. Dan trennya misalnya negara maju, Swedia misalnya ya, dia malah beralih dari tadi ya pengajaran menggunakan laptop menjadi buku cetak. Jadi sekarang mereka menulis di buku tulis biasa. Iya. Apa penjelasan secara saintifik? Secara saintifik begini, karena kita tahu cara belajar yang paling bisa membuahkan hasil itu namanya active learning. Apa itu active learning? Active learning itu berarti sang pembelajar harus bisa menentukan tujuan mereka belajar apa, dan mereka juga harus bisa mempunyai pertanyaan-pertanyaan terhadap sesuatu yang mereka dapatkan. Kalau itu kebalikan dari active learning itu passive learning. Kalau passive learning itu berarti segala sesuatunya diberikan dan mereka tinggal hanya menyerap. Nah, kenapa penyerapan itu tidak akan passive learning itu tidak akan menjadi hasil pembelajaran yang baik? Karena begini, untuk kita bisa mengingat sesuatu itu kita mudah lupa. Pada dasarnya kita mudah lupa. Untuk supaya kita bisa mengingat, bagaimana supaya kita mengingat? Oh, kita ulang-ulang, atau kita tanyakan, atau kita ngomong ke diri sendiri gitu. Kita ringkaskan, kita rangkumkan. Nah, itu semua yang bisa membuat kita mengingat. Jadi bahasa biasanya itu kalau kita elaborasi. Nah, yang sering terjadi itu kalau dengan media itu kita menjadi pasif. Karena semuanya udah di situ. Sudah disajikan ya. Sudah disajikan. Bahkan tapi kalau kita pun ngikutin timeline. Betul, ya. Tapi kalau misalnya di buku ini saya harus baca sendiri, terus gitu mungkin ditulis sendiri gitu kan. Dan Prof Stella mencatat di buku tulis. Ya, jadi bukan medianya yang jelek. Kalau misalnya kita pakai media itu dengan cara aktif, nah sebenarnya di penelitian saya ada itu bagaimana kita menggunakan media dengan cara aktif, itu bisa saja. Tapi kuncinya itu aktif, harus aktif learning. Jadi anaknya harus aktif memikirkan. Karena kalau tidak aktif memikirkan itu nanti masuk
kuping kiri keluar kuping kanan, istilahnya begitu. Tapi itu dari scientific memang begitu. Harus dielaborasi, harus ditanyakan, barulah itu bisa masuk ke namanya long term memory, ingatan. Ada penelitian ya yang membuktikan bahwa menulis di buku itu ketika hasil tes akhir itu akan lebih bagus dibanding anak-anak yang menggunakan laptop gitu. Iya, itu ada penelitiannya. Banyak penelitiannya. Saya sudah pernah bicara tentang itu sebelumnya, dan ya banyak sekali penelitian itu dilakukan di anak SMP, SMA, tapi juga paling sering dilakukan di waktu kuliah. Jadi diberikan bahan yang sama, yang setengahnya boleh pakai laptop, yang setengahnya diminta nggak boleh pakai laptop, hanya boleh pakai buku gitu, dan diberikan tes yang sama. Dan hasilnya yang menulis pakai buku, pakai catatan sendiri itu jauh lebih bagus hasilnya tesnya. Tapi kenapa? Karena begini, kalau kita pakai laptop itu kan kita mudah sekali mengetik persis apa yang diomongkan oleh profesornya. Gitu. Jadi nggak dielaborasi, itulah namanya yang passive learning. Tapi kalau saya harus nulis sendiri, nggak mungkin saya tulis persis apa yang profesor ngomong. Jadi saya harus mikir dulu, tadi yang dia ngomong apa ya, saya singkat-singkat aja. Saya rangkum menurut pengertian saya, begitu. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan, kalau gitu kalau pakai iPad terus saya nulis, iya itu sama kayak dengan di buku. Karena kan dinulis aktif kan, gitu. Iya. Tentang ini sekolah unggulan. Di era Pak Menteri baru, Pak Brian ya. Ini apakah akan dilanjutkan? Tentu saja Pak Brian tadi barusan juga tadi dengan saya sudah berbicara ini. Mungkin saya ingin ini apa sebenarnya dari SMA unggulan ini bukan suatu program ya, tetapi suatu bagian dari yang tadi saya bicarakan, membentuk ekosistem sains dan teknologi. Ini adalah suatu visi Bapak Presiden. SMA unggulan ini bukan program yang kita luncurkan, ini visi original dari beliau sendiri. Beliau menginginkan bahwa untuk membangun ekosistem sains dan teknologi ini harus memberikan akses kepada anak-anak, siswa-siswa yang tadinya tidak mempunyai akses untuk mendapatkan pendidikan pra-universitas yang berkualitas. Jadi universitas kita dibangun, tetapi kita juga harus memikirkan sumber ke universitas ini juga harus bagus. Nah, tapi sumber universitasnya ini juga harus diberikan akses kepada mereka yang dari latar belakang ekonomi bawah. Sehingga Pak Presiden menginginkan membangun akses ini. Jadi program SMA Garuda ini tujuan utamanya adalah memberikan akses kepada pendidikan yang berkualitas, pendidikan pra-universitas, sehingga nanti terbangunlah SDM kita di sains dan teknologi. Jadi kita akan membangun dan juga membangun di daerah yang belum punya SMA yang akan ada berapa jumlahnya? Tahun 2025 mulai? 2025 ini kita mulai bangun 4, tetapi kita juga akan mentransformasi. Jadi di yang daerah yang belum ada itu dibangun, di daerah yang sudah ada kita transformasi, kita bina supaya di SMA-nya ini bisa menjadi ke universitas yang unggul. Ya. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut ke segmen 3. Mbak Stella, ini kita masuk ke pembahasan yang lagi viral-viral akhir-akhir ini. Kabur aja dulu sama Indonesia Gelap. Ada variasinya gelap gempita gitu. Ini menandakan pesimisme anak-anak muda kita, sekaligus ini sebagai perlawanan ya mereka untuk hal-hal yang menurut mereka kurang pas atau kurang tepat. Nah, apa yang sebenarnya membuat mereka berpikir seperti itu, dan dari Mbak Stella bagaimana meletakkan fenomena ini dalam perspektif sains dan teknologi dan juga untuk masa depan pendidikan kita? Iya, saya rasa ada satu yang sangat penting sekali kita tekankan, bahwa ada kesalahpahaman juga saya rasa ya. Penyampaian aspirasi tentu saja sesuatu yang wajar di negara demokrasi. Namun mungkin saya ingin tekankan lagi bahwa kemarin itu juga terpicu dari kesalahpahaman bahwa beasiswa akan dipotong atau UKT akan naik. Saya tekankan lagi bahwa sejak awal tidak ada pemotongan beasiswa sama sekali. Itu sudah tertuang secara jelas di Inpres 1 2025 mengenai efisiensi. Tidak ada pemotongan bantuan sosial. Beasiswa itu adalah bantuan sosial, jadi tidak ada pemotongan sama sekali.
Dan juga tidak ada kenaikan UKT. Jadi ini suatu yang sangat perlu dipahami bahwa tidak ada itu bantuan, tidak ada pemotongan untuk beasiswa dan juga tidak ada kenaikan untuk UKT. Tetapi di lain pihak mungkin kita harus melihat mengapa terjadi seperti ini ya. Satu tentu saja seperti yang tadi, kalau ada kesalahpahaman komunikasi, itu berarti kami sebagai pemerintah harus bercermin bahwa komunikasi ini harus diperbaiki supaya tidak terjadi kesalahpahaman ini. Dan penting juga kita harus selalu berpikir kritis bahwa suara-suara yang kita dengarkan itu juga harus bisa kita dengarkan dari berbagai pihak ya. Mungkin saya ingin langsung ke yang kabur aja dulu gitu. Ya, kabur aja dulu. Bilang kabur aja dulu, kalau saya tagnya bukan kabur aja dulu, kalau saya kan tagnya balik aja yuk. Balik aja yuk. Oke. Kalau dulu udah kan. Ya itu secara guyon-guyonan dikit nggak apa-apa ya. Kalau segala sesuatu itu kan ada sainsnya juga itu. Kalau kita terlalu semuanya menjadi gelap dan serius, nah nanti kita tidak bisa berpikir secara kritis. Itu ada sainsnya itu ya. Tapi secara serius mungkin kita berpikir, tentu saja kalau sesuatu itu kita kabur dari kenyataan. Kata kabur itu kan negatif. Iya. Oke. Tetapi sebenarnya saya lihat ada dan cukup banyak positif yang bisa kita lihat. Positifnya begini, kalau ada insan-insan dari negara kita yang cukup yakin bahwa mereka bisa mengejar impian, mempunyai potensi, merealisasikan potensi mereka dengan baik di luar negeri, yang ingin kita sampaikan kepada mereka, ayo kalian bisa membangun negeri ini, bisa sumbangsih negeri ini dari sana, dari luar. Ini adalah suatu konsep yang sudah terbukti sangat membantu perekonomian dan perekonomian suatu pertumbuhan perekonomian negara dan juga pertumbuhan sains dan teknologi. Contoh yang sangat penting sekali adalah di Tiongkok dan di Amerika Serikat dari India. Nah, dari India dan dari Tiongkok. Di Amerika Serikat itu banyak sekali, tentu saja diaspora dari India dan dari Tiongkok. Dan ini sangat menarik, ada data-data yang jelas. Kebetulan kami juga, saya dan tim sudah pelajari ini karena ada suatu proyek yang bersangkutan dengan ini sebenarnya. Bahwa dengan adanya diaspora di luar negeri seperti di Amerika Serikat, itu sangat meningkatkan pertumbuhan sains dan teknologi. Dengan cara apa? Dengan berbagai mekanisme. Mekanisme pertama, diaspora yang menjadi profesor di universitas top di Amerika Serikat atau di UK atau dimanapun, kita sebagai profesor itu yang menentukan siapa murid yang akan kita ambil, siapa murid yang akan kita terima di program S3, di program PhD. Nah, yang bisa dilihat itu begitu banyaknya murid-murid dari India dan murid-murid dari China, dari Tiongkok yang berada di Amerika Serikat. Kenapa? Bisa lihat profesornya juga orang China. Jadi diasporanya menerima, sehingga mereka mempunyai akses yang lebih banyak lagi untuk bisa mempengaruhi sains dan teknologi. Dan juga itu sangat dipengaruhi bahwa nanti pertumbuhannya akan ke dalam negeri pun itu akan sangat karena ada kolaborasi antara yang di luar dan yang di dalam. Itu salah satu contoh utama sih. Ya. Jadi clear ya, sebenarnya belajar ke luar negeri, bekerja di luar negeri itu tidak dilarang dan bahkan dianjurkan kan, karena ketika kita nanti pulang itu akan menambah perspektif baru seperti Mbak Stella dan juga bahkan Pak Prabowo kan, kalau nggak dulu ke luar negeri dulu, ya mungkin akan berbeda, tidak seperti sekuat sekarang ini, mungkin ya seperti itu. Mungkin satu yang ingin saya sampaikan, bukannya pas pulangnya, bahkan waktu di sananya itu bisa sangat membantu. Nah, ini ada konsep yang sangat penting. Kita selalu memikirkan konsep brain drain, tapi sebenarnya kita harus bisa memikirkan brain circulation. Brain circulation itu sangat penting. Kenapa? Karena kalau ada sirkulasi dari orang-orang kita, seperti orang-orang India dan orang-orang China, orang-orang Tiongkok, itu akan bisa meningkatkan misalnya membuka lapangan kerja
Satya Nadella, dia memberikan banyak lapangan kerja kepada orang Indianya langsung, bahkan offshoring dan ya untuk pekerjaan-pekerjaan di India. Dan jadi kalau para rekan-rekan kita mempunyai suatu karir yang sangat baik di luar itu, waktu mereka itu pesan dari kami, ya ayo bangun negara kita dari luar, itu sangat penting karena itu ada brain circulation dan kita juga bisa mempengaruhi discourse di dunia. So like the discourse power of Indonesia itu akan bisa lebih baik lagi jika kita mempunyai diaspora yang mumpuni. Jadi itu sangat penting bahwa jadi bukannya ya silakan pergi nanti pulang lagi, tetapi bukan itu saja, tetapi kalau Anda di sana mempunyai karir yang hebat, bangunlah, kembalikanlah, ayolah ajak semua orang yang ada di sini. Itu suatu yang penting. Oke. Soal brain drain sekarang ini ya, fenomena brain drain Indonesia, talenta bagus Indonesia keluar negeri. Itu kalau menurut Mbak Stella apakah sudah tahap yang mengkhawatirkan atau masih masih normal dan it's okay? Tidak. Menurut saya saat ini bukan adalah pada tahap yang mengkhawatirkan. Ini mungkin akan kontroversial, tapi saya sudah melihat datanya dan sudah melihat data bahwa seperti yang tadi bilang, kita memerlukan brain circulation. Nanti pada suatu saat tentu saja akan mengkhawatirkan. Nah, jadi kita harus berjaga-jaga sejak sekarang bagaimana kita bisa membangun industri, membangun lapangan kerja yang bisa akan menarik kembali orang-orang yang sudah berkarya di luar. Tetapi kalau kita lihat dari angka, sekarang ini bukan adalah tahap yang kita khawatir. Bahkan sebaliknya Mas, kita masih belum punya representasi brain circulation yang cukup di luar. Iya. Dan itu kita perlu ya. Kita perlu karena dulu Bu Sri Mulyani begitu powerful di dunia gitu ya. Di luar, tokoh-tokoh yang powerful di universitas, di industri. Itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kita bisa berbicara terhadap dunia. Ya percaya discourse power of Indonesia itu sangat penting sekali dan membuat lapangan kerja yang akan dikembalikan ke Indonesia, menaikkan sains dan teknologi. Bayangin kalau kita sekarang pun saya bisa bilang ya, saya nggak sebutkan namanya satu persatu, tapi teman-teman saya yang diaspora itu teman-teman ilmuwan diaspora saya, kebetulan saya kenal dengan ilmuwan ya. Dulu juga menjadi bagian, itu luar biasa hebatnya dan luar biasa semangat untuk sumbangsihnya. Begitu banyak teman-teman diaspora saya yang di luar negeri, dari di UK, di China, di Amerika Serikat, yang memberikan mengambil murid-murid dari Indonesia, membimbing murid-murid dari Indonesia, PhD student, mengenalkan murid-murid Indonesia dengan rekan-rekannya. Itu berarti brain circulation-nya mulai bekerja ya? Sudah bekerja, tapi jumlah kita masih sangat kecil. Oke. Tapi teman-teman diaspora saya itu luar biasa hebatnya dan sumbangsihnya itu luar biasa. Walaupun dalam laporannya Kompas menyebutkan bahwa brain drain ke Singapura itu masif dilakukan Singapura. Iya, tapi masif itu kan relatif. Ini kan angka satu pihak ya. Jadi kita harus bisa melihat, saya rasa yang perlu dibandingkan itu adalah dengan negara lain, dengan India, dengan Tiongkok, berapa orang dari mereka yang berada. Jadi jumlah mahasiswa Indonesia yang berada di Amerika Serikat itu sangat kecil sekali dibandingkan jumlah mahasiswa India atau China, mahasiswa China yang belajar di Amerika Serikat. Itu adalah jadi saya rasa itu perlu juga menjadikan perbandingan angka-angka itu. Ya. Oke. Terima kasih Prof. Stella. Kita akan masuk ke segmen berikutnya. Oke, baik. Segmen berikutnya ini kita akan bahas soal dunia AI. Oke. Tantangan dan peluang di Indonesia. Oke. Kita semua tahu Mbak Stella ini sangat concern juga dengan AI karena cognitive science yang beliau pelajarin itu tentu saja nggak bisa mengabaikan AI. Yeah. Nah, Indonesia ini jadi pengguna ChatGPT terbesar ke-6 dunia. Apakah ini pertanda kita ready untuk mengadopsi teknologi terkini? Ataukah ini bisa sebaliknya? Atau ini mungkin alarm seperti apa? Dan bagaimana cara kita treatment ini agar ini menjadi sesuatu yang bisa kita manfaatkan berikutnya? Iya, saya rasa angka penggunaan ChatGPT ini tidak bisa dijadikan patokan bahwa kita sudah siap. Satu yang
sangat penting sekali untuk apakah kita siap atau tidak, itu kita melihat yang kita biasanya literasi dari kecerdasan buatan atau AI literacy. AI literacy ini bukanlah sesuatu yang berarti kita kenal atau tahu. Tidak cukup hanya bahwa kita mengenal. Tetapi literasi ini yang paling penting itu adalah apakah kita mengetahui apa sebenarnya yang apa itu sebenarnya, apa masalah-masalah apa yang bisa dipecahkan oleh AI dan masalah-masalah apa yang perlu input manusia. Nah, pengenalan atau pemahaman AI yang seperti ini saya rasa masih belum terlalu menyebar, masih belum terlalu menjamur di Indonesia. Dan itulah sebenarnya yang harus kita galakan lagi. Karena begini, kalau kita hanya pada tahap kalau kita hanya semata pada pemakaian, itu kita akan tidak mengerti kembali lagi apa yang harus kita lakukan sebagai manusia. Itu bisa bergantung ya, sangat bergantung. Apa yang bisa kita lakukan sebagai manusia, apa yang bisa kita berikan kepada AI, karena itu lebih efisien diselesaikan oleh AI. Nah, itu menjadi suatu masalah. Kalau kita tidak bisa melihat secara jeli, ini seharusnya perlu input manusia. Kalau yang ini lebih baik dilakukan oleh AI karena itu lebih efisien. Yang kedua yang sangat membahayakan kalau kita tidak mempunyai AI literasi ini, kita tidak akan bisa menilai atau mengevaluasi rekomendasi dari AI, apakah itu sungguh harus kita gunakan, apakah itu kita bisa bilang nanti dulu, itu mungkin ada yang tidak benarnya, atau kita bilang ntar dulu saya harus lihat dulu data-data dari yang lainnya. Nah, jadi mengevaluasi rekomendasi AI itu hanya bisa dilakukan dengan tepat dan jeli kalau kita mengerti AI itu sebenarnya apa. Secara ringkasnya mungkin saya bisa bilang sekarang ya, artificial intelligence itu adalah statistical mechanism. Jadi itu menggunakan algoritma statistik yang kekuatannya adalah jika ada data yang begitu banyak. Nah, data yang begitu banyaknya ini dengan algoritma AI itu bisa memberikan simpulan-simpulan ataupun jawaban-jawaban dari yang tadinya kelihatannya semrawut data yang begitu banyak. Nah, kalau kita tanya, jadi manusianya buat apa? Nah, pengumpulan datanya atau pengevaluasian datanya itu tepat atau tidak tetap harus diawasi oleh manusianya. Jadi kalau misalnya kita harus tahu, jadi ini berdasarkan data. Kalau data yang masuk ke AI itu adalah data yang tidak tepat atau data yang mempunyai bias, itu tentu saja nanti jawabannya dari algoritma statistikal dari AI itu akan juga menjadi bias. Nah, itulah yang harus kita pikirkan, bagaimana kita bisa mendapat data-data yang tepat, mengumpulkan data yang tepat, dan juga bisa mengevaluasi. Itu semua adalah statistikal, ya. Gitu. Mbak Stella, anak-anak SD sekarang, bahkan mungkin mulai TK mungkin ya, SMP, SMA, apalagi perguruan tinggi gitu ya. Setiap kali bertanya apapun, dia berinteraksi dengan AI, entah itu langsung ke aplikasi AI-nya ataupun mesin pencari yang dia sudah mengintegrasikan dengan AI. Apa yang Mbak Stella takutkan jika semua orang dari semua generasi semua bergantung pada AI dan berinteraksi dengan AI? Mungkin satu yang ditakutkan adalah kita jadi tidak tahu apakah jawaban dari pertanyaan kita itu sungguh jawaban yang merefleksikan keadaan yang sebenarnya atau tidak. Karena AI itu masih sangat tergantung pada data, kembali yang tadi saya bilang ya. Jadi ada jawaban-jawaban yang sebenarnya itu bias atau bahkan tidak benar gitu. Misalnya kalau kita tanya AI, kita kadang-kadang bisa masih mendapatkan ini ada datanya sekian, tapi sebenarnya tidak ada itu datanya. Hoax-nya itu masih banyak gitu. Nah, jadi itu kita harus bisa kembali yang tadi saya bilang, kita harus bisa mengevaluasi rekomendasi maksudnya jawaban dari AI itu sebenarnya patut kita lihat atau tidak gitu. Jadi bertanyanya sebenarnya saya tidak apa ya, tapi mungkin yang harus yang satu gerakan sederhana yang bisa kita buat adalah jangan kita bertanya sekali lalu kita langsung percaya pada jawaban itu. Bertanyalah mungkin 3 kali, 4 kali, dilihat jawabannya dari
dari DeepSeek atau dari ChatGPT nih berbeda atau tidak, atau pertanyaan dirubah sedikit aja nanti jawabannya bisa berbeda atau tidak. Nah itu membanding-bandingkan pertanyaan itu juga sudah akan membantu. Kita melihat kok jawabannya agak aneh sedikit ya, dan kita juga harus bisa melihat jawaban itu biasanya dari mana. Nah itu juga penting sekali untuk bisa jadi kita jangan bergantung bahwa semuanya itu bisa dijawab dengan benar oleh AI itu. Dengan berbagai persoalan tadi ya, dan juga potensinya, AI ini layak diajarkan untuk anak-anak sekolah nggak, atau sampai perguruan tinggi nggak, atau kalaupun diajarkan kelas-kelas mana, tingkatan mana yang boleh, dan apakah ada batasan-batasannya? Betul, saya rasa layak diajarkan, tetapi yang layak diajarkan itu bukan bagaimana menggunakan AI, tetapi apa itu sistem dari AI. Jadi menggunakan itu gampang sekali, nggak usah diajarkan. Anak-anak itu dari kecil juga udah bisa itu. Anak saya lebih jago dari saya, mau pakai apa-apa di handphone udah gampang dia. App itu anak saya 8 tahun, app itu udah lebih jago, dia udah bisa lihat gitu kan. Jadi, nah ini adalah suatu bukti ya, tadi yang saya bilang bahwa manusia itu mempunyai kemampuan berpikir yang sangat luar biasa sejak kecil. Dan tetapi apa yang harus kita ajarkan itu adalah prinsip. Jadi prinsip artificial intelligence itu adalah berdasarkan statistik dan berdasarkan data. Sehingga kalau itu bisa diajarkan dan bisa diajarkan problem-problem apa yang bisa diselesaikan dengan statistik. Tapi ada juga problem-problem yang selama-lamanya tidak akan bisa diselesaikan dengan statistik. Nah itulah prinsip itu yang harus diajarkan. Ini termasuk ya, kalau kita bilang misalnya mengajarkan coding, tapi sebenarnya bukan codingnya. Kenapa? Kalau hari ini coding, nanti 2 minggu lalu itu 2 minggu berikutnya codingnya udah berubah lagi, dan AI juga udah lebih hebat dari kita untuk codingnya sendiri. Tapi kok bisa mengerti coding itu sebenarnya apa? Coding itu bahasa, coding itu prinsip untuk bisa logiknya bagaimana gitu ya. Logikanya apa? Nah, jadi sebenarnya kembali ke logika. Itulah yang sebenarnya bisa diajarkan dari AI. Kalau kita mengajarkan itu tidak ada batasannya. Oke. Ya. Nah, kita akan kembali ke segmen terakhir nih Mbak. Mudah-mudahan tidak membosankan ya. Ini terkait nasib para peneliti, para dosen. Wah, ini penting sekali, nggak membosankan dong. Terkait dengan riset di Indonesia. Begini, kita berangkat pada semacam keluhan ataupun mungkin masih stereotyping ya, syukur-syukur masih stereotyping ya. Indonesia itu dianggap belum melahirkan para peneliti-peneliti hebat. Salah satu indikatornya belum adalah penerima Nobel dari Indonesia gitu. Nah, apakah ini karena kualitas riset kita atau memang ada faktor lain yang menghambat, entah itu pendanaan atau SDM-nya? Ini gimana cara mengurainya? Pertama, untuk mendapatkan Nobel itu nggak mudah ya. Tiongkok yang begitu hebatnya aja, mereka untuk di bidang sains baru ada 2 peraih Nobelnya ya. Salah satunya itu masih hidup, dia 100 tahun umurnya, dan kebetulan bosnya suami saya yang namanya Yang Juning. Tapi kembali lagi tadi ke pertanyaan, satu yang bisa saya bilang langsung, bukan SDM-nya, bukan orangnya. Saya sudah sangat bersyukur banyak bertemu dengan para dosen-dosen kita, peneliti-peneliti kita di sini, dan saya bisa lihat bahwa mereka adalah peneliti-peneliti yang mumpuni. Tapi yang harus kita benahi adalah ekosistem. Tadi dari awal saya juga membicarakan ekosistem sains dan teknologi. Ekosistem itu seperti apa, Mas? Ekosistem itu memang ada sebenarnya namanya ekosistem, jadi dari keseluruhan sistemnya. Satu, kita masih belum mempunyai sistem insentif yang tepat untuk peneliti kita. Banyak seperti anggapan bahwa tridharma untuk melakukan penelitian, pengajaran, dan pengabdian itu adalah sesuatu yang harus. Itu memang harus. Tetapi penelitian, untuk melakukan penelitian ini harus juga dihargai. Jadi itu bukan adalah semata-mata tugas. Kalau itu hanya dilakukan sebagai tugas, tentu saja kita tidak akan melahirkan inovasi yang mumpuni. Jadi itu adalah suatu yang harus dihargai dan harus diberikan insentif untuk melakukan penelitian. Jadi insentif untuk peneliti ini sangat penting sekali. Dan juga insentif untuk universitas, karena universitas itu adalah wadah.
Kalau universitasnya tidak diberikan insentif, buat apa misalnya Pak Rektor atau Pak Dekan memberikan waktu kepada para dosennya untuk melakukan penelitian tersebut. Nah, sistem ini sangat terbentuk di negara maju. Saya bisa kasih contoh yang sangat mungkin langsung bisa dilihat ya. Di Amerika Serikat sebagai profesor, saya hanya mendapat gaji 9 bulan. Nah, 3 bulan dari gaji saya harus dapat dari mendapatkan grant riset. Jadi itu ada motivasinya itu. Jadi nggak gampang. Jadi kalau saya mendapatkan grant, saya akan mendapatkan insentif langsung, yaitu untuk membayar gaji saya. Kalau saya tidak mendapatkan menang grant riset, saya nggak akan dapat gaji itu. Jadi itu sudah jelas sekali. Itu contoh. Nanti banyak lagi contoh-contoh dari itu. Insentifnya itu sangat penting untuk membangun ekosistem. Yang disiapkan di kementerian ini nanti gimana skema insentifnya biar mereka itu terangsang untuk ini ya, membuat proposal, membuat penelitian-penelitian. Iya, ini kebetulan suatu berita yang sangat baik ya. Kami sudah teliti bahwa dari segi perundang-undangan tidak ada yang perundang-undang tidak mengatur bahwa peneliti tidak boleh diberikan insentif, sehingga sebentar lagi yang akan diluncurkan oleh kementerian itu akan open call yang pertama mengenai riset, tune in akan sebentar lagi diluncurkan, itu akan memberikan insentif langsung kepada penelitinya. Nah, tetapi selain itu juga kementerian juga melihat bahwa satu yang penting sekali adalah bagaimana kita bisa mempertemukan. Nah, ini bagian kedua yang sangat penting dari ekosistem. Mempertemukan siapa? Mempertemukan yang biasanya kita sebut problem owners dan problem solvers. Problem owner itu siapa? Problem owner itu semua orang. Dari pemerintah daerah, industri, misalnya Jakarta itu macet, polusi, banjir. Nah, semua itu punya problem kan? Siapa yang bisa menyelesaikan problem itu? Peneliti-peneliti kita, periset-periset kita, karena mereka lah yang sangat mumpuni melihat riset itu adalah ada pertanyaan dan dijawab secara seksama, secara efisien, secara metodis. Sehingga, tapi bagaimana kita bertemunya? Bertemunya ini nggak gampang. Dari industri misalnya butuh teknologi untuk membuat baterai listrik. Nah, yang bisa tahu teknologinya itu adalah peneliti kita. Nah, tugas kementerian adalah untuk mempertemukan. Memfasilitasi ya. Memfasilitasi dan mempertemukan. Nah, inilah kami juga mempunyai suatu program yang terutama sekali ini, bahkan di bawah Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, itu ada satu direktorat yang khusus untuk kemitraan dan hilirisasi, di mana kami sungguh mempertemukan antara industri, pemerintah, problem owners dan problem solver dan peneliti-peneliti ini. Skema pendanaannya sudah dibahas juga itu? Skema pendanaan juga sudah dibahas dan juga sebentar lagi itu akan dirilis. Sebenarnya skema pendanaan ini sebenarnya untuk yang mempertemukan ini sudah ada juga dari sebelumnya, namanya Kedai Reka. Tetapi ada mekanisme-mekanisme seperti birokrasi atau administrasi yang terlalu rumit yang kita benahi. Jadi sudah ada yang baik sekali dari kementerian sebelumnya, kita benahi lagi sehingga menjadi lebih baik lagi dan lebih ditingkatkan lagi kemitraan ini, mempertemukan ini, dan itu semuanya sudah kami rancang dan sebentar lagi itu akan diluncurkan. Ya. Nah, selain tadi merangsang para peneliti untuk terlibat aktif dan penelitian, ada sesuatu yang basic yang belum mereka dapatkan di tahun-tahun sebelumnya, terutama untuk ASN atau dosen-dosen dari di bawah Dikti ya, Tukin yang kemarin sebenarnya sudah dijanjikan ya. Ini ada update soal Tukin? Iya, tapi ada update. Tapi saya mau membetulkan bahwa ini bukan suatu yang basic ya. Ini adalah tunjangan kinerja. Jadi gaji pokok itu adalah yang basic. Juga sudah ada tunjangan lainnya, tapi ini tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja itu bukan basic. Tunjangan kinerja itu adalah bagaimana tunjangan untuk mengapresiasi dari namanya juga kinerja. Jadi ini sesuatu yang harus dibetulkan.
Tunjangan kinerja ini sudah diperjuangkan sejak awal dari Kemendikti-Saintek, bahkan di yang pertama di November 18 kalau saya tidak ingat, saya tidak salah ingat, itu adalah pertemuan pertama dengan DPR. Kita sudah mengajukan anggaran untuk tukin para dosen ini. Dan juga terakhir dan itu banyak pergerakan ya, karena ini semua harus diajukan. Jadi dari diajukan anggarannya, diajukan dari harus ada perpresnya, dan juga harus ada nanti peraturan presiden, juga peraturan menteri. Nah, yang terakhir itu peraturan presiden tuh draftnya sudah selesai, dan itu sudah kami juga sudah kawal dan menunggu bahwa itu akan mudah-mudahan sebentar lagi akan ditandatangani 2025 ya. 2025. Dan paralel dengan peraturan presiden nanti juga sudah dibuatkan rancangan untuk peraturan menterinya, karena supaya nanti kalau peraturan presiden sudah ditandatangani, itu peraturan menterinya juga mudah-mudahan bisa cepat dengan adanya rapat harmonisasi, dan tapi sudah didraftkan sejak sekarang. Jadi kami juga sangat ingin sebenarnya, jangan mudah-mudahan, saya tahu perjuangan para dosen-dosen kita ini terutama sekali untuk yang belum menerima ya di Satker, dan yang belum menerima di sebagian yang belum menerima di BLU, bukan semuanya. Dan kami dari kementerian kami sangat ingin untuk bisa memenuhi, dan kami memperjuangkannya. Jadi perlu dikelirkan Mbak Stella bahwa Tukin itu tidak terdampak efisiensi ya di 2025. Tidak. Tukin kita mintakan lain ya, tidak terdampak efisiensi. Ya. Alhamdulillah ya. Berarti ada harapan walaupun belum diteken ya. Iya. Kita kawal terus, kita harapan terus, kita perjuangkan terus dari Kemendikti-Saintek. Ya, karena ini akan menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi kementerian sekarang ini ya, pemerintahan yang baru, bahwa Tukin pada akhirnya dibayarkan yang sebelumnya itu terlupakan. Betul. Tapi saya ingin memperjelas bahwa tadi yang insentif riset ini sama sekali berbeda ya dengan Tukin. Jadi Tukin ini masih mungkin yang dapat Tukin kita harapkan akan dapat Tukinnya. Insentif penelitian lain hal. Lain hal. Jadi bisa mendapat insentif penelitian di atas Tukin itu. Iya. Kembali ke penelitian. Ya. Prof, di CV Prof Stella itu ada 15 halaman. Dan beberapa di antara itu penelitian-penelitian keren dengan grand-grand dari berbagai lembaga-lembaga keren gitu ya. Iya. Gimana bisa menularkan itu untuk para peneliti-peneliti kita, lembaga-lembaga penelitian kita, dan juga kampus-kampus kita? Cara bergeraknya gimana? Memulainya gimana? Apakah dengan pelatihan dulu kah? Atau misalnya mendorong setiap kampus itu punya lembaga sendiri, think tank sendiri, gimana nih? Saya rasa pada saat ini justru tidak setiap kampus punya think tank sendiri. Pada akhirnya itu akan diperlukan masing-masing kampus itu mempunyai seperti yang namanya Technology Transfer Office. Itu sudah kita pikirkan di kementerian. Itu pada nanti impian kita seperti itu. Tapi yang sekarang itu sebenarnya begini. Pertama, kita harus jelas sekali bahwa seperti yang saya bilang, peneliti kita sangat mumpuni. Dan yang belum teroptimalkan itu adalah pembentukan ekosistem yang memberikan grant ini terhadap peneliti-peneliti kita di universitas-universitas, di perguruan tinggi. Ini yang harus dibuat oleh kementerian dari Kemendikti-Saintek untuk bisa membuat grant. Jadi saya mendapatkan grant itu karena ada peluangnya. Jadi peluangnya harus dibuat dulu. Nah, ini tugas Kemendikti-Saintek. Kalau untuk dari penelitinya, sebenarnya yang harus kita pahami adalah bagaimana supaya apa yang kita nanti kalau sudah ada open call-nya, sudah ada call untuk grant-nya, itu bagaimana peneliti itu bisa menyampaikan secara yang bisa dimengerti oleh yang melihat grant-nya itu bahwa penelitian ini adalah suatu bentuk investasi. Ini penting sekali. Bentuk investasi. Jadi penelitian itu jangan sampai dianggap, dibaca, dipahami sebagai adalah buang-buang uang atau hanya ada pengeluaran saja, pengeluaran semata. Tidak. Penelitian itu adalah suatu investasi. Tetapi peneliti juga mempunyai tanggung jawab untuk bisa memberitahukan kepada publik, memberitahukan kepada yang memberikan grant bahwa jika Anda memberikan uang
investasi sedemikian rupa, saya akan jamin bahwa akan return of investment-nya itu akan tinggi. Itulah yang suatu yang sangat diperlukan sekali untuk bisa memenangkan grant-grant. Jadi dari dua-dua sisi, kami harus membuka peluangnya dan kami bekerja keras untuk itu. Dari peneliti-peneliti juga harus bisa mengerti bahwa tidak cukup hanya menyampaikan apa yang dipikirkan mereka, harus bisa melihat dari sisi sebaliknya. Nah, itu sangat penting sekali. Untuk peluang-peluang ini suatu pada masa yang strategis ya, di bawah kepemimpinan Bapak Presiden dan Pak Menteri kita Prof Brian. Ini kita akan membuat grant-grant ini yang strategis untuk mengacu kepada astacita kita. Jadi membangun ketahanan pangan, ketahanan energi, dan hilirisasi. Semuanya itu, ketahanan pangan itu, ketahanan energi, hilirisasi itu sangat perlu riset. Kita nggak mungkin hilirisasi tanpa riset, tanpa sains dan teknologi. Jadi ini kita bisa membuat ini adalah suatu masa yang sangat strategis sekali karena visi Bapak Prabowo itu sudah jelas, terobosan teknologi. Jadi ini visi yang ini grantnya kita kumpulin, uangnya kita kumpulin, kita buka peluangnya dan kita galangkan para peneliti-peneliti kita yang akan bisa membuat ketahanan pangan, ketahanan energi dan hilirisasi. Oke, Mbak Stella mungkin bisa sampaikan ke audiens kita bagaimana mereka bisa sukses untuk bisa meniti karir atau mulai dari memilih jurusan gitu ya untuk mahasiswa yang nantinya itu bisa connect dengan program-program pemerintah. 3 target Pak Prabowo tadi ya, connect itu seperti apa dan bagaimana masa depan dunia sains dan teknologi itu, harapan-harapan Mbak Stella seperti apa? Silahkan. Iya, mungkin saya mulai dari harapan ya. Ini kembali lagi ke Indonesia gelap. Karena saya ingin membagi sedikit, ya udah deh boleh membagi sedikit personal ya. Saya di sini bekerja bukan dalam posisi yang ya katakanlah posisi yang nyaman gitu. Keluarga saya jauh dari saya dan ya gaji juga jauh lebih kecil gitu. Ini bukan mengeluh ya. Ini justru kenapa saya ceritakan ini karena yang memacu saya setiap hari adalah saya melihat Indonesia sangat punya potensi dan saya sangat percaya kepada misi yang dan visi dari Bapak Presiden bahwa kita akan bisa menjadi negara maju di sains dan teknologi. Dan saya sungguh bersyukur bahwa tadi Mas tanyakan apa yang bisa saya berikan kepada para ini. Kalau untuk para dosen, saya terus terang aja Mas, dosen-dosen kita sangat hebat. Yang terus terang aja yang belum terjadi itu adalah ekosistem kita yang belum memberikan peluang kepada dosen-dosen kita, termasuk beban administrasi yang sangat berat sekali. Itu yang harus kami perbaiki dari Kemdikti-Saintek, dan saya rasa ini dengan di bawah pimpinan Prof Brian kita akan maju sekali dari ini. Kalau untuk mahasiswa kita, saya mau mungkin apa ya, bukan pesan ya, mungkin sharing gitu ya. Untuk mahasiswa kita, masa-masa menjadi mahasiswa itu adalah masa-masa yang sangat spesial untuk bisa mencari tahu apa sungguhnya yang sangat kamu minati. Jadi jangan buang-buang waktu ini untuk memikirkan yang lain-lain yang nanti kalau sudah selesai masa kuliah ini akan sangat sulit untuk bisa dicapai lagi masa yang seperti ini. Jadi sekarang ini adalah masa untuk bereksperimen supaya bisa tahu saya mau sukanya itu apa. Saya itu nanti ingin menghabiskan hidup saya di bidang apa, berbuat apa. Nanti kalau sudah selesai kuliah itu akan sulit karena kalau waktu kuliah itu kita hanya bertanggung jawab pada diri sendiri. Tapi nanti setelah kuliah kita ya mungkin akan ada keluarga dan harus bisa, tidak bisa hanya untuk memikirkan diri sendiri. Tapi waktu kuliah kita bisa memikirkan diri sendiri. Tapi jadi jangan sia-siakan masa ini. Carilah dan eksperimentasikanlah, tapi cari siapa yang akan membuat hidup kita bermakna dan kita tidak akan menyesal nantinya dan tidak merasa hidup kita itu sia-sia. Ini pertanyaan tambahan teknis. Saya membutuhkan penerawangan Mbak Stella. Oke. Jurusan-jurusan apa yang akan sangat berarti ya
untuk menyongsong tadi ya, ketahanan energi, ketahanan pangan, hilirisasi. Oke. Itu saja. Ini tips-tips untuk entah itu calon mahasiswa atau mahasiswa yang masih galau menentukan jurusan ya. Satu yang paling penting, setiap mahasiswa harus jurusan yang sangat disukai ya. Jadi jangan ambil jurusan. Jadi nggak harus Iya. connect dengan 3 tadi, nggak harus ya. Nggak harus, tapi kalau bisa tipsnya tuh. Iya, tapi kalau kita lihat dari 3 itu masih memang jurusan-jurusan yang sangat bisa membuka lapangan pekerjaan sekarang. Dan memang dari 3 itu, dari material science, engineering, tentu saja itu sangat akan membuka untuk ketahanan energi. Tapi juga dari ketahanan pangan itu banyak jurusan pertanian, jurusan untuk bisa mengetahui AI yang untuk bisa pertanian. Karena jadi setiap masalah atau setiap isu itu bisa dilihat dari berbagai macam perspektif. Bahkan jurusan sosial itu sangat penting sekali. Kenapa? Kami sudah mengetahui dari penelitian kami di kementerian, salah satu penyebab bahwa ketahanan pangan kita ini masih harus kita optimalkan adalah bukannya saja dari bibit, fertilasi, irigasi, tetapi juga dari cara sosialisasi bagaimana petani itu memikirkan problem-problem mereka dan bagaimana petani itu bisa mengetahui ke siapa mereka harus menjual. Itu jadi adalah problem sosial. Jadi kalau kita bisa mempelajari sosial antropologi untuk petani itu suatu yang sangat membantu sekali. Jadi segala sesuatu itu adalah sangat bisa menyelesaikan masalah-masalah itu karena ini adalah semua bagian dari sistem. Itulah kenapa yang kita bilang sekarang itu yang paling banyak itu memang interdisiplinary. Karena untuk menyelesaikan ketahanan pangan kita harus bisa melihat dari masalah sosialnya, bagaimana petani itu bisa menjual, masalah dari kimianya, dari pupuk, masalah dari irigasi, bahkan bagaimana orang itu dari sistem engineeringnya, itu semuanya akan bisa menghasilkan. Oke, terima kasih Mbak Stella. Tak terasa sudah 1 jam kita bersama sahabat Naratama ya di program podcast Naratama. Terima kasih sekali. Ini cita-cita saya untuk bisa mewawancarai Mbak Stella ketika muncul di video viral itu ya. Cara beliau mengekspresikan atau memperkenalkan diri itu sadis isinya. Terima kasih sudah bersama kami dan kita berharap Indonesia gelap akan menjadi Indonesia hebat. Ya.